Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Alhamdulillah, timnas Indonesia U23 berhasil kembali mencetak sejarah dengan berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 setelah di pertandingan terakhir grup A, timnas Indonesia berhasil melibas Yordania dengan skor telak 4-1. Ini sangat-sangat luar biasa ya. Dengan kemenangan timnas ini, sekaligus secara otomatis kontrak Sintayong untuk melatih timnas Indonesia diperpanjang ya. Jadi untuk kalian para haters STY dan para pembenci STY, mau nunggu apa lagi gitu ya? Mau nyari kesalahan apa lagi? Permainan sebagus itu masih mau bilang STY out. Kan lucu ya. Jadi untuk para haters STY dan para pembenci STY, kalian segera sadarlah ya. Ya, kalian harus mengakui bahwa memang STY itu berhasil membangun sepak bola Indonesia dari benar-benar dari awal sampai sekarang hingga berkembang dengan pesat ya. Jadi untuk para haters dan pembenci STY, kalian segera sadar ya. Baik, kembali ke timnas Indonesia U23. Ini benar-benar sejarah ya, di debutnya yang pertama dan langsung bisa lolos ke babak 8 besar. Dan permainan melawan Yordania ini sangat-sangat di luar dugaan. Memang sebelum pertandingan banyak yang memprediksi bahwa Indonesia bisa menang, tetapi hanya dengan skor tipis, dan ada juga yang memprediksi bahwa Indonesia bisa lolos dengan hasil imbang. Tetapi pada faktanya timnas Indonesia U23 ini bermain dengan sangat luar biasa dan berhasil merujak Yordania dengan skor yang sangat-sangat telak. Sampai-sampai pelatih dari Yordania pun pelatih Abu Zema kalau tidak salah ya namanya, dia ketika timnas Indonesia mencetak gol ketiga ke gawang Yordania, dia sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri di pinggir lapangan memimpin para pemainnya. Dia langsung duduk ke belakang ke bangku cadangan sehingga asistennya yang berada di pinggir lapangan. Gila, itu sangat-sangat membuat lawan tercengang ya dengan permainan keren timnas U23. Asli gila, keren banget. Kita lihat starting awal yang diturunkan oleh Sintayong masih dengan pakem 3-4-3 di 3 back. Sintayong menurunkan Rizky Ridho, Muhammad Ferrari dan Justin Hubner, sedangkan Komang Teguh dicadangkan. Di 4 gelandang, Sintayong menurunkan duet Nathan Cho dan Ivar Jenner di tengah. Di sisi kanan ada Fajar Faturrahman, di sisi kiri ada Pratama Arhan. Sedangkan 3 di depan yaitu Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman dan Rafael Struijk. Di awal babak pertama, Yordania karena memang mereka membutuhkan kemenangan ya, tidak ada pilihan lain, mereka langsung ngegas gitu. Tetapi Indonesia juga tidak memberikan ruang kepada Yordania, maksudnya tidak memberikan keleluasaan kepada Yordania untuk terus menyerang. Bahkan Indonesia pun menyerang gitu di awal-awal babak pertama, sehingga pada awal babak pertama sekitar menit kelima kalau tidak salah, Indonesia hampir mencetak gol tuh lewat Rafael Struijk, tetapi tendangannya masih bisa digagalkan oleh kiper Yordania. Dan itu benar-benar kombinasi serangan yang bagus sekali. Diawali dengan umpan long ball gitu, umpan direct dari Rizky Ridho menuju ke sisi kanan, dan bola dijangkau berhasil oleh Fajar Faturrahman. Fajar mengirimkan umpan kepada Witan, dan Witan memberikan umpan kepada Rafael Struijk, dan itu Rafael Struijk hampir mencetak gol, namun memang belum berhasil ya. Nah, dari situ saya yakin bahwa timnas Indonesia akan berhasil memenangkan pertandingan melawan Yordania, dan terbukti kan. Memang di babak pertama ini Indonesia benar-benar sangat menguasai, walaupun memang Yordania juga sesekali melakukan serangan, tetapi tidak cukup membahayakan juga karena bisa diredam oleh para pemain timnas Indonesia. Begitupun juga dengan Hernando Ari, berhasil beberapa kali mengesep itu peluang dari Yordania.
Dan di babak pertama ini timnas Indonesia berhasil mencetak 2 gol ya. Yang pertama melalui titik putih dari Marcelino Ferdinand, dan yang kedua gol cantik yang diciptakan oleh Witan Sulaiman. Untuk yang gol pertama ini memang awalnya dari kombinasi passing 1-2 sentuhan tiki taka gitu. Dan akhirnya Rafael Struijk dilanggar di kotak penalti oleh pemain Yordania sehingga Indonesia mendapatkan penalti. Ya akhirnya di Piala Asia U23 ini kita baru mendapatkan hadiah penalti. Biasanya kita yang sering terkena penalti. Dan memang saya baru sadar ya kenapa Rafael Struijk ini selalu dimainkan oleh STY. Ternyata ya memang di era saat ini striker bukan hanya sekedar mencetak gol gitu. Walaupun beberapa netizen bilang bahwa Rafael Struijk ini apa bagusnya gitu, di beberapa pertandingan hanya mencetak beberapa gol untuk timnas Indonesia. Tetapi justru Rafael Struijk ini sangat-sangat berfungsi dengan baik ya sebagai striker, yaitu dengan mengganggu lini pertahanan lawan dengan memberikan tekanan kepada lini pertahanan lawan. Terbukti bahwa memang Rafael Struijk sering dilanggar, terutama di area kotak penalti. Dan tidak hanya melawan Yordania pada Piala Asia senior beberapa bulan lalu, Rafael Struijk juga pernah dilanggar di area kotak penalti pada saat melawan Vietnam. Jadi benar-benar Rafael Struijk ini kenapa sering dimainkan oleh saya? Alasannya itu karena dia berfungsi sebagai untuk merusak lini pertahanan dari lawan, merusak konsentrasi pertahanan lawan. Dan untuk gol kedua ini sangat-sangat luar biasa. Diawali dengan Hernando Ari berhasil mengagalkan serangan dari Yordania. Hernando Ari memberikan bola kepada Justin Hubner kalau tidak salah. Justin Hubner kembali passing kepada Rizky Ridho menggiring bola ke depan. Dia melihat bahwa dia bisa membantu serangan ke depan, sehingga dia mendribling ke depan sampai ke depan, lalu sekitar setengah lapangan dia memberikan umpan kepada Marcelino yang berada di sisi kanan. Marcelino dribbling sedikit ke depan, melihat Rizky Ridho yang membuka ruang di depan, lalu Marcelino memberikan passing kepada Rizky Ridho no look pass, gila, no look pass kepada Witan Sulaiman, dan Witan Sulaiman mengeksekusinya langsung dengan placing yang tidak bisa dijangkau oleh kiper dari Yordania. Ini benar-benar gol yang cantik. Mungkin ini bisa ya menjadi salah satu gol terbaik di ajang Piala Asia U23 ini. Ini benar-benar sangat matang sekali. Serasa tim senior ya, karena memang ini juga para pemain senior ya. Karena memang seperti Marcelino, Rizky Ridho, Witan juga ini memang para pemain timnas senior Indonesia. Tetapi ya benar-benar saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi untuk menjelaskan permainan dari Indonesia semalamnya. Dan di babak pertama berakhir dengan skor 2-0 untuk Indonesia memimpin sementara. Dan di babak kedua Indonesia di awal-awal kedua sedikit agak mengundurkan serangan ya. Dan Yordania terus menyerang gitu. Tetapi serangan-serangan Yordania pun masih bisa diredam oleh para pemain kita. Dan ketika kita berhasil kembali mengambil permainan, di situ gol ketiga terjadi ya. Ketika bola diawali dengan Nathan di lini tengah, dia kombinasi passing dengan Ivar Jenner, dia memberikan kembali passing kepada Rafael Struijk memberikan passing kepada Pratama Arhan di sisi kiri. Arhan langsung umpan datar ke Marcelino dengan Witan Sulaiman, kombinasi passing 1-2 sentuhan, dan Marcelino berhasil menyontek bola untuk menciptakan gol ketiga bagi timnas Indonesia. Dari sini saya melihat bahwa wah ini udah kill the game over untuk Yordania. Walaupun Yordania sempat memperkecil ketertinggalan ya. Itu pun juga dengan gol di flag dari Justin Hubner. Kalau misalkan itu tidak di flag, itu bola bakal berhasil di save oleh Hernando Ari. Dan sebelum pertandingan selesai, Indonesia berhasil kembali
menambah keunggulan melalui Komang Teguh nih, gol juga yang sangat keren ya. Lagi-lagi lemparan Pratama Arhan ini benar-benar sangat menyulitkan kiper lawan ya. Terbukti kiper Yordania pun sudah tidak bisa apa-apa ketika dengan skema lemparan jauh dari Pratama Arhan. Dan peluit panjang berakhir, akhirnya timnas Indonesia berhasil mengunci kemenangan dengan skor 4-1, skor telak. Setelah pertandingan berakhir, para pemain Yordania seakan-akan tidak percaya bahwa dia dikalahkan dengan tim sekelas Indonesia. Ya, tim yang berada di negara Asia Tenggara, benar-benar di luar dugaan mereka. Benar-benar mungkin mereka tidak terpikirkan, apalagi dengan skor yang telak lagi ya. Ya, inilah permainan kita sangat-sangat luar biasa. Ini bukti kalau misalkan di pertandingan pertama, jika wasit benar-benar adil seperti pertandingan melawan Yordania, Qatar mungkin bisa juga dilibas oleh timnas kita ya. Tetapi itulah namanya pertandingan, pasti ada namanya faktor X ya, faktor non teknis gitu. Semoga di babak 8 besar nanti permainan seperti melawan Yordania ini tetap konsisten ya, dan komposisi pemain ini adalah komposisi yang pas. Ini sudah tidak diragukan lagi, sudah jangan-jangan dirubah lagi untuk nanti menghadapi 8 besar. Siapapun itu lawannya, saya yakin apabila timnas Indonesia memperlihatkan permainan seperti melawan Yordania, saya yakin ini akan menjadi pertarungan yang seru di babak 8 besar nanti. Bahkan mungkin bisa mengejutkan negara kuat Jepang ataupun Korea Selatan nantinya ya. Dan Marcelino Ferdinand terpilih sebagai man of the match di pertandingan tersebut. Ya, memang sudah tidak diragukan lagi ya bahwa dia layak memang bermain di Liga Eropa, membuktikan dengan kontribusi 2 golnya melawan Yordania dan pergerakan dia, kombinasi passing dia, 1-2 sentuhan ini sangat-sangat keren. Tetapi ada satu pemain yang menurut saya sangat vital di pertandingan ini. Bukan berarti saya mengecilkan peran para pemain lainnya ya, tetapi para seluruh pemain timnas juga berjuang sangat-sangat bagus. Tetapi salah satu pemain ini adalah yang sangat vital, yaitu Nathan Choaon. Dia benar-benar duet bersama Ivar Jenner di lini tengah. Dia benar-benar menjadi stabilisator ya di lini tengah Indonesia. Di lini tengah Indonesia menjadi hidup. Dia sebagai penyambung antara lini belakang, tengah dan depan Indonesia. Dia memberikan suplai bola, mengalihkan bola ke sisi kiri, sisi kanan, ke depan. Dia benar-benar menyeimbangkan lini tengah Indonesia. Dan STY ini berhasil menemukan posisi baru untuk Nathan Choaon. Dan di posisi barunya ini dia benar-benar membuktikan bahwa dia memang kelas Eropa ya. Tetapi sayangnya setelah pertandingan melawan Yordania ini, kabarnya Nathan Cho harus kembali ke Belanda, ke klubnya, karena klubnya SC Heerenveen hanya memberikan waktu 1 minggu kepada Nathan Cho untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Tetapi kita masih menunggu kabarnya apakah ini masih akan didiskusikan dengan ketua PSSI. Begitupun dengan klubnya SC Heerenveen, kita masih menunggu kabarnya untuk kelanjutannya, karena memang peran dari Nathan Choaon ini sangat-sangat vital ya. Terbukti di pertandingan melawan Yordania ini. Dia benar-benar menurut saya ya salah satu faktor kunci dari kemenangan timnas Indonesia melawan Yordania. Itu saja dari saya. Takut kepanjangan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.